الذي جعل الحج والأضحى شعار من شعائر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وجميع التابعين ومن تبعه سنته وجماعته إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فاتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول. Jemaah kaum muslimin, umatnya Rasulullah, menasehati, mengingatkan diri al-fakir selaku khatib, dan untuk kita semua, bertakwalah kepada Allah di bulan Zulhijjah. Bertakwalah kepada Allah kapan, dimanapun, saat apapun, bagaimanapun kalian, karena kematian tidak ada yang tahu bagaimana, kapan, dan di mana. Dan kita diminta, dituntut, diperintahkan, matilah kamu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu di bulan Zulhijjah ini. Bagi yang berhaji, puncaknya adalah tanggal 9 Zulhijjah, yakni wukuf, sebagai awal ibadah haji itu dimulai. Bagi yang tidak berhaji, maka perhatikan, bukan hanya sholat Idul Adha, bukan hanya kita mendatangi tempat-tempat sholat Idul Adha, tapi ada perintah yang kedua,
Bahasanya bukan yang mau berkurban silahkan berkurban, bukan. Bahasa syariatnya, bahasa fikihnya, bagi yang mampu, berkemampuan, berkecukupan, kebutuhan pokoknya sudah siap, sudah ada di hari 10 Dzulhijjah, diperpanjang 11, 12, 13 Tasyrik Dzulhijjah, keluasan rezeki sebesar, sebagian besar ulama mengatakan wajib, sebahagiannya Al-Imam Asy-Syafi'i mazhabnya mengatakan sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Yang tidak punya uang, yang fakir, yang miskin, yang bokeh, syariat fikih tidak menanyakan kemampuan. Tapi ingat, awas, kalian masih pelit, masih bakhil, masih sayang dengan harta benda ketimbang menunjukkan kedekatan kalian kepada Allah, maka hewan itu disebut dengan kurban. Apa makna kurban? Dekat. Aku dekat, lebih memilih mencintai Allah ketimbang harta uang yang aku miliki. Sampai di harinya kita masih sayang dengan harta kita, kita masih sayang dengan uang kita, tidak mau kita menyembelih hewan untuk menunjukkan kurbanan taqarrub ila Allah, maka khawatir Allah mencap kita dengan orang-orang munafiqun. Nasnya yang menghukumkan wajib ataupun sunnah muakkadah, nasnya sama surat Al-Kautsar. Inna a'toina al-kautsar, sungguh kami telah berikan kalian nikmat yang begitu banyak. Kasir itu banyak, kautsar teramat sangat banyak. Fasolli, maka sholatlah Idul Adha, cukup tidak? Wanhar, pancarkan darah dari hewan kurban yang kamu persiapkan. Hati-hati orang kaya, orang punya tidak berkurban. Apa kata Rasulullah? Malam yullah, siapa orang yang tidak berkurban, dia mampu diberikan keluasan rezeki. Maaf, rokok Sampurna Mil 35.000 tiap hari dia bisa beli, tapi kurban nggak bisa. Ngerokok 20.000 bisa, 35.000 bisa. Dunia begitu hebat, tapi ketidakmampuan untuk berkurban. Iya, di hari Nahar, di hari Adha, atau 3 hari Tasyrik setelahnya. Awas, kata Rasulullah, jangan sekali-kali ia dekat-dekat tempat-tempat sholat kami. Artinya apa? Dia bukan golongan. Oleh karena itu dari sekarang binasakan sifat bakhil kita, sifat sayang cinta kita terhadap dunia. Tunjukkan kebenaran iman Islam kita, tunjukkan keislaman kita, tunjukkan keberagamaan kita. Walaupun itu baru simbol dengan menyembelih hewan kurban, karena dari makna udhiyah, menyembelih hewan kurban, ada makna 2. Satu makna spiritual, hablum minallah, kamu kepada Allah, engkau yang telah bisa menyembelih hewan kurban yang terbaik. Engkau telah menunjukkan Allah lebih engkau sayang, Allah lebih engkau pilih, Allah lebih engkau kedepankan. Tidak ada bandingnya dengan harta benda kedudukan dunia yang kita punya, dan ini semua adalah milik Allah dan kepada Allah semua akan kembali. Dari segi makna sosial, hablum minan nasnya adalah perintah dalam syariat fikih, pilih kambing, hewan kurban yang gemuk, yang sehat, yang banyak dagingnya, agar bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Bukan hanya orang fakir miskin, tapi seluruh umat Islam boleh menikmati daripada
apa yang disedekahkan istimewa di hari nahar tersebut, saudara. Ini sebagai pelajaran, kita tidak berhenti bersedekah hanya di hari Adha, tapi setelahnya, dan seterusnya sampai hembusan nafas kita yang terakhir, teruslah kita bersedekah. Apa artinya sedekah? Sedekah artinya benar iman Islamnya, benar keberagamaannya, benar keislamannya. Karena diantaranya adalah orang-orang yang peduli kepada sesama yang ada di sekitar dia. Saudara yang dirahmati Allah, terakhir saat hewan itu kalian sembelih, ketika darah itu memancar membasahi bumi Allah, maka saat itu sang penyembelih, sang yang berkurban merasakan bahwa dia pun harus menyembelih sifat-sifat binatang pada dirinya. Jangan nunjuk orang, nunjuk diri sendiri. Banyak sifat-sifat binatang dalam diri kita. Walaqad jarabna li jahannam. Kata Allah, aku akan penuhi neraka Jahannam dari bangsa jin dan manusia. Di antaranya mereka wujudnya manusia, tapi karakternya binatang. Punya mata hanya melihat dohir, tapi tidak bisa melihat kebenaran, keadilan yang hak. Pendengaran, dia punya telinga, tapi tidak mampu mendengar yang hak. Dia punya lisan, tapi tidak berani menyuarakan yang hak. Dia punya hati tertutup kepada kebenaran, keadilan, kepada yang hak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adha, haji ini adalah manasik daripada manasiknya sang kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia diperintah menyembelih anaknya. Dia diperintah menyembelih anaknya yang paling ia cintai dari dunia yang ia punya, Ibrahim. Hartanya banyak, dunianya luar biasa, tapi yang paling ia cinta adalah anaknya. Allah perintah, sembelih kau punya anak. Anakmu tidak boleh mengalahkan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibrahim telah sukses, keduanya telah pasrah. Falamma aslama wa tallahu al-jabin, manakala pisau yang tajam itu sudah berada di leher Ismail yang telah berbaring dengan pasrah, Allah ganti dengan apa? Kambing kibas yang datang dari surga. Begitu pula kita besok, masih sayang dengan harta kita, masih sayang dengan jumlah uang kita, masih kita pelihara bakhil pelit kita. Maka tadi saya katakan, jangan-jangan ada masih banyak kemunafikan dalam kita beragama. Begitu mudah kita memakai kopiah, begitu mudah kita memakai sorban, begitu mudah kita memakai imamah, begitu mudah simbol-simbol atribut agama kita gunakan, tapi nilai-nilai agama jauh panggang dari api. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah memberikan kita inayah, Allah memberikan kita kemampuan bukan hanya mendatangi di hari raya Idul Adha dengan sholat berjamaah, sholat Idul Adha, tapi kita persiapkan hewan kurban kita, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu kerbau. Persiapkan hewan kurban yang terbaik. Silahkan potong sendiri atau diserahkan kepada panitia kurban yang ada di musola, di masjid-masjid kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bersabar, orang yang ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah hingga akhir tutup hayat kita. Allah matikan kita dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي الكريم فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.